semuanya, jumpa lagi dengan saya Zamzami Zainuddin, Research Fellow di University of Hong Kong. Hari ini kita akan membahas tutorial bagaimana cara mensubmit artikel kita ke jurnal internasional bereputasi. Hari ini kita akan membahas cara mensubmit artikel kita ke jurnal di bawah publisher Taylor & Francis ya. Taylor & Francis ini adalah salah satu publisher bereputasi. Selain ada Sage, Wiley, ada Elsevier, Emerald, Springer, dan lainnya. Jadi target kita hari ini adalah ke jurnal Asia Pacific Journal of Education. Jurnalnya ini jurnal ini adalah jurnal yang terindeks Web of Science ya, SSCI, Social Science Citation Index. Ini publishernya Taylor & Francis. Jurnal ini adalah jurnal yang juga terindeks di Scopus tentu saja. Jadi jurnal-jurnal yang sudah memiliki impact factor seperti ini juga sudah pastinya terindeks di Scopus. Jadi negara-negara maju sudah tidak lagi menggunakan indeks Scopus untuk sebuah jurnal ya, tapi mereka publish yang dilihat adalah impact factornya. Jadi mereka berlomba-lomba untuk publish ke jurnal yang memiliki impact factor setinggi-tingginya. Jadi Asia Pacific Journal of Education ini adalah jurnal di bawah Taylor & Francis, publishernya. Jadi di bawah Taylor & Francis ini banyak sekali, ratusan jurnal ada. Kemudian jurnal ini dipublikasikan oleh National Institute of Education Singapura. Jadi sebelum kita submit ke jurnal ini, kita harus paham aim and scope, kemudian bagaimana instruction for authors, apakah menggunakan style referensi APA style atau Harvard style atau Chicago atau MLA. Jadi kita harus paham di sini, harus pelajari. Begitu juga dengan word count-nya berapa, apakah 5.000, 6.000, kemudian semua harus kita pelajari di sini. Ini jurnal artikel kami yang terakhir terbit di sini, baru-baru terbit. Ini membutuhkan waktu sekitar 1 tahun untuk publish di sini. Nah, ini artikelnya. Ini saya ada di penulis ke-4. Nah, ini ada masih tersedia open access sekitar kalau nggak salah 6 bulan atau beberapa bulan sebelum akan close ya, tidak lagi open access. Jadi cara submitnya tinggal kita klik di sini, submit artikel ya. Jadi jika kita ingin cek di apakah jurnal ini key berapa di Scopus, kita tinggal masuk ke Scimago ya. Kemudian tinggal kita ketik nama jurnalnya di sini, Asia Pacific Journal of Education. Kemudian kita akan tahu dia key berapa. Nah, ini dia Asia Pacific Journal of Education. Ini H indexnya 17. Dia masuk ke key berapa, di bawahnya kita scroll down, kita turunkan ke bawah. Sebentar, stuck. Ini key 2 ya. Key 2. Ini STR-nya 0,64. STR-nya 0,637, 0,64 tahun 2018. Jadi tinggal kita submit artikel kita ke jurnal ini. Jadi jurnal-jurnal di bawah publisher bereputasi itu submitnya ke sini semua, Scroll One Manuscript, semua di sini, ya, semua publisher itu berada di bawah ini. Jadi yang sudah submit ke publisher bereputasi pasti akan
sangat familiar dengan ini scroll one manuskrip, tinggal ganti ini. Ada yang OTH, on the horizon, kemudian ada ILS, Information and Library Science, ini punya Emerald. Jadi banyak jurnal di bawah ini. Jadi tinggal ini seperti OJS-nya jurnal bereputasi. Jadi tinggal kita buat account di sini. Tinggal di login ya bagi yang sudah punya account. Saya sudah punya account di sini, tinggal login. Kemudian kita pergi ke author. Nah, kemudian ini artikel yang sudah di submit, kita bisa pilih new ya, start new submission untuk memulai submit kirim artikel terbaru. Nah, kita bisa memilih EndNote. Bagi tidak punya EndNote bisa submit secara manual, secara tradisional. Kita klik di sini, start submission. Kemudian kita pilih tipe artikel kita itu apa book review, apa special issue. Kalau special issue, nanti kita pilih special issue apa. Saya akan submit ke original ya, original artikel. Kemudian title-nya apa? Judul artikel kita harus kita masukkan di sini, title-nya. Nah, kita buka file. Jadi di sini saya sudah pilah-pilah filenya. Ada artikel anonymous, kemudian ada figure, ada title page. Kalau ada table juga, table itu harus dipisahkan, jangan disatukan dengan teks. Jadi bentuk artikelnya nanti akan seperti ini. Juga tidak boleh ada nama ya di artikel kita. Ini harus anonymous seperti ini. Ini title-nya, abstract, kemudian introduction. Nah, seperti ini ya. Kalau ada figure seperti ini, cuma tulis figure 1, kemudian dikosongkan figure 2, kemudian figure 3, figure 4, figure 5. Nah, sekarang kita masukkan title-nya ya. Ini kita coba masukkan title di sini. Ini title-nya. Kemudian ini abstraknya. Abstrak di sini. Ini abstraknya. Tidak boleh lebih dari 200 kata ya. Untuk ini tidak boleh lebih dari 50 kata. Untuk title, untuk abstrak tidak boleh lebih dari 200 kata. Jadi tinggal continue, save. Jadi selanjutnya kita akan mengupload file. Jadi saya di sini punya 3 file ya. Yang pertama ada, nah ini bentuk-bentuk filenya. Kita bisa respond to reviewer comments. Ini biasa untuk setelah kita mendapatkan revisi dari reviewers, kita akan respon di sini, jawaban kita terhadap komen-komen mereka. Kita bisa upload figur secara terpisah. Kemudian ada dokumen-dokumen file-file untuk direview seperti data misalnya atau appendix ya, lampiran. Nah, ini main dokumen yang wajib. Nah, kita upload main dokumen, anonymous ya, tidak boleh ada nama di sini. Tinggal kita select. Nah, kita pilih anonymous ini. Nah, ini filenya. Nah, tinggal kita klik. Kemudian juga kita pilih lagi tujuannya apa, figure. Ya, gambar ya. Gambarnya juga. Nah, kita pilih figure. Nah, tampilan gambarnya itu akan seperti ini. Nah, gambar, semua gambar di sini. Nah, kemudian terakhir, saya punya title page. Title page itu memuat informasi tentang siapa penulis, apa judulnya, kemudian urutan nama-nama penulis, afiliasinya. Itu disebut dengan title page. Nah, title page bentuknya seperti ini ya. Ada judul, ada nama penulis, kemudian ada afiliasinya apa, kemudian ada kontak, ada corresponding author. Jadi ini informasi tentang siapa sih corresponding author untuk artikel ini. Jadi saya bukan penulis pertama di sini, penulis kedua di sini bisa menjadi corresponding author. Penulis terakhir bisa juga menjadi corresponding author, tidak mesti penulis pertama. Jadi penulis pertama dengan corresponding author itu punya poin kontribusi yang besar terhadap sebuah tulisan. Nah, sudah kita upload, kemudian tinggal kita upload. Tinggal kita tunggu sebentar.
Bagi yang punya file lain bisa dipisah seperti table ya, seperti lampiran-lampiran atau data, itu lebih memperkuat tulisan kita untuk bisa diterima. Nah, file sudah terupload semuanya. Ini, tinggal kita continue. Nah, ini nama saya sudah ada di sini, ya, corresponding author. Kemudian tinggal kita pilih siapa sih penulis-penulis lain di paper ini. Di sini sudah ada, saya tinggal add. Sudah ada ya. Jadi karena saya bukan penulis pertama, jadi saya bisa drag. Kita ganti ya, nanti ke bawah. Nah, seperti ini. Atau seperti kita ganti bisa juga. Saya di 2, ini di 1. Nah, kita update. Nah, sudah terganti. Nah, ini harus kita ganti dulu. Ada tanda seperti ini. Edit. Tidak ditemukan ya. Oke, sudah. Kemudian tinggal kita untuk menambah author, tinggal kita add di sini. Tinggal kita tambahkan di sini namanya. Misalnya saya ingin menambahkan ini. Nah, namanya belum ada di sini sebagai penulis ya. Belum ada namanya sebagai penulis. Tinggal kita create, buat profil dia. Nah, misalnya nama dia adalah belum doktor, Miss ya. Nama dia Wendy Wu. Kemudian afiliasi dia University of Hong Kong. Oke, tinggal kita sudah otomatis, tinggal kita save. Nah, ini dia sudah ada 3 penulis di sini. Nanti penulis-penulis lain bisa ditambahkan lagi sampai habis ya. Ini belum saya tambahkan untuk menghemat waktu. Jadi tinggal kita confirm ya. Nanti sebelum kita submit bisa kita edit kembali. Kita save and continue. Kemudian apakah ada cover letter? Kalau ada cover letter lebih bagus. Cover letter itu menjelaskan tentang tujuan daripada artikel kita itu apa, kemudian tidak ada conflict of interest, kemudian findingnya apa, jadi summary, jadi letter kita, surat cinta kita untuk editor, untuk meyakinkan dia bahwa artikel kita ini layak untuk dikirim ke reviewers untuk diproses selanjutnya. Kalau tidak ada ya ditinggalkan. Nah, funding kalau ada ditulis, kemudian dimasukkan, upload. Misalnya kita ada menerima funding dari Dikti, kemudian kita mengupload nomor surat dari Dikti tersebut ke sini. Kalau tidak ada ya no. Funding ini biasa untuk laporan ya, output daripada sebuah riset. Sebagai sebuah laporan luaran ya. Baik itu luaran wajib atau luaran tambahan kalau di Dikti. Kemudian, apakah manuskrip ini sudah disubmit ke jurnal ini sebelumnya? Tidak ya, tidak disubmit. Kemudian kita harus confirm semua ini. Kita confirm. Apakah ada conflict of interest? Nah, kita klaim tidak ada conflict of interest. Apakah disubmit untuk special issue? Kalau disubmit untuk special issue, kita pilih yes. Ya, kita pilih special issue apa sih? Nah, yang kita ingin pilih di sini. Karena kita artikel ini submit ke regular, maka kita pilih no saja. Kita confirm. Kita diminta berapa sih nomor figur, berapa figur sih tadi dalam artikel ini. Jadi figurnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gambar. Jadi tinggal kita isi, ada
papan gambar, table kosong, tidak ada, number of word. Berapa tulisannya? 6177 lah kita isi. 6177. Manuskrip yang ada number of manuscript page. Halamannya berapa tadi? Tidak masuk table ya. Berapa halaman sih tadi? Halamannya ada 19 halaman. 19 halaman. Oke, done. Siap. Tinggal kita confirm. Apakah ada data yang kita kumpul? Untuk artikel ini tidak ada. Kalau punya data lebih bagus, klik yes. Jangan lupa untuk mensupply data ke mereka. Kemudian kita confirm di sini dan save and continue. Nah, ini almost done, hampir siap. Kita review kembali apa yang belum. Nah, jangan lupa untuk mengisi semua author di sini ya, jangan sampai ketinggalan. Ini belum ada 2 lagi, belum saya isi. Kemudian ini kita review kembali semuanya, dan jangan lupa untuk klik ini untuk melihat apakah artikel kita itu sudah berbentuk bagus. Apakah amburadul? Kalau amburadul, acak-acakan, tidak bagus, bisa kita upload kembali filenya. Jadi semua artikel di Bereputasi itu ada proof ini ya, proof PDF. Kita bisa view PDF-nya nanti seperti apa tampilannya. Ya, tampilannya akan seperti ini. Jadi para editor di sana itu akan menerima artikel kita seperti ini nanti. Nah, seperti ini. Nah, ini ada artikelnya. Kemudian figure atau tabelnya itu di bawah setelah referensi. Ini dia, figurnya paling bawah. Dan terakhir, title page-nya tidak masuk di sini. Title page-nya bukan untuk reviewer. Ini untuk reviewer. Jadi reviewer akan menerima artikel kita seperti ini. Tidak tahu punya siapa, anonymous ya. Ini namanya double blind peer review. Oke, jangan lupa untuk submit. Ya, tinggal klik submit. Saya belum bisa submit karena belum full tadi untuk author dan affiliation. 2 lagi belum saya masukkan, jadi harus saya masukkan dulu agar bisa submit. Jadi begitulah tutorial yang sangat mudah untuk submit artikel ke jurnal-jurnal di bawah publisher bereputasi ya. Sekali lagi saya mengatakan bahwa publish artikel bereputasi itu lebih aman ke jurnal yang ada di bawah publisher bereputasi. Seperti Routledge, Taylor and Francis ini, atau Springer, atau Emerald, atau Sage, atau Wiley. Itu artikel-artikelnya tidak predator ya, tidak abal-abal. Juga free, tidak berbayar. Ya, saya ingin menekankan bahwa hanya 20% jurnal bereputasi di dunia yang berbayar, dan mereka itu bisnis oriented yang kebanyakan menargetkan para peneliti atau penulis amatiran untuk meraup keuntungan mereka. Dan artikel mereka, jurnal mereka itu kebanyakan masuk blacklist predator. Jadi hati-hati dengan jurnal-jurnal bereputasi yang berbayar. Sekian, semoga sukses untuk publikasinya dan juga sukses untuk publikasi saya ini. Semoga. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.